Insya Allah recordnya saya share di grup WA, insya Allah, insya Allah. Untuk hari ini saya belum sempat untuk mengirim record tersebut. Baik, langsung saja. Saya share screen. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang bab muqaddimah ya. Bab muqaddimah di buku Muqaddimah karya Imam Ibnu Jazari rahimahullahu taala. Mungkin bagi para asatidz sekalian yang tidak ada halangan sinyal atau tidak ada halangan kamera, silakan bisa membuka kameranya ya. Karena saya lebih suka mengajar dengan banyak yang membuka kamera daripada menutup kameranya itu. Uh, Sekarang kita masuk di bab yang kedua pada bait yang ke-9 ya. Babu makharijul huruf. Masya Allah. Ini yang sering digencar-gencarkan dan sedang banyak dibahas pada masa-masa sekarang. Apalagi ini pas mau bulan Ramadan, banyak daurah kajian-kajian tentang makharijul huruf. Saya bahas dulu bait matannya, saya baca ya. Atau mungkin ada yang mau baca, silakan yang mau baca saja. Saya persilakan yang mau baca. Makharijul huruf fi 17 ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Ada yang berkenan mau baca silakan. Ana Ustaz. Tafadhal. Bait yang berapa sampai berapa Ustaz? Ya, bait nomor 9 11. ya, sampai terakhir. Oh, aneh nggak baca ini lagi. Screennya, Afan, aneh baca satu, soalnya aneh nggak pegang ini saat nanti dilihatkan ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala. Qala nazim ya, qala nazim. Namsat? Qala nazim. Nah. مخارج الحروف مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر للجوف ألف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقصى الحلق همز هاء ومن وسطه فعين حاء. Next, atas Ustaz. Bait berikutnya Ustaz. 6. Adnahu ghainun kha'uha. Adnahu ghainun kha'uha wal qafu. Aqsa lisani fawqa thumma al kafu. Asfal wal wasfu fajimu shinu ya. Wadadu min hafatihi ilwaliya. Nadrasa min aysara aw yumnaha. واللام أدناها لمنتهاها والنون من طرفه تحت جعل والراء يدانيه لظهر أدخل والطاء والدال والتاء هو من عليا الثنايا والصفير مستقل منه ومن فوق الثنايا السفلى والضاء والذال وتاء للعليا. من طرفيهما وغنة مخرجها الخشوم. Masya Allah, barakallahu fikum. Oke, sekarang kita membahas tentang makharijul huruf ya. Semoga kita selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab makharijul huruf ini bab yang mudah jika diperhatikan dengan benar ya. Oke. Makharijul huruf. Saya harap antum sekalian punya catatan ya. Jadi saya
kontekstual, jadi antum bisa mencatat dengan buku atau mungkin apa gitu ya. Karena saya nggak cuma membahas kontekstual di arti ini saja, enggak. Saya mungkin membahasnya melebar gitu, makanya kadang waktunya kurang gitu. Makharijul huruf. Di sini Imam Ibnu Jazari rahimahullah taala membahas bab yang pertama tentang bab makharijul huruf. Sudah kami jelaskan kemarin di bab muqaddimah. Makharijul hurufi sab'ata asyar ya, 'ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Tempat-tempat keluar huruf hijaiyah itu berjumlah 17 tempat. Ya. Untuk 29 huruf. Nah, 'ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Di sini yang dimaksud huruf di sini huruf hijaiyah ya. Kemarin sudah kami jelaskan huruf hijaiyah dan huruf abjadiyah. Jadi menurut Imam Ibnu Jazari itu ada 19 titik makharijul huruf di 5 tempat. Ada 5 tempat dan 17 titik. Itu menurut Imam Ibnu Jazari. Kalau menurutnya Imam Al-Farra, menurutnya Imam Jar'i, menurut Imam Qutrub, itu hanya 14 makhraj. 14 tempat, 14 titik. Ya. Kalau menurutnya Imam Sibaweh dan Imam Syatibi serta Imam Abu Amr Ad-Dani itu dalam bukunya ya At-Tahdid itu fil Itqan wa Tajwid itu beliau membahas bahwasanya makharijul huruf itu cuma 16. Jadi nanti ada al-jauf yang ditiadakan. Jadi yang 14 itu tadi Imam Al-Farra, Imam Jar'i, dan Imam Qutrub. Yang 16 itu Imam Sibaweh, Imam Syatibi, dan Imam Abu Amr Radani. Yang 17 adalah Imam Ibnu Jazari. Di 5 tempat. 17 titik di 5 tempat. Nah, maksud seperti itu. Alalladzi yakhtaruhu man ikhtabar. Ya. Berdasarkan pendapat yang terpilih dari para ulama ahli qiraah. Ya. Para ulama ini berbeda pendapat mengenai jumlah makharijul huruf dan Ibnu Jazari menguatkan pendapat yang mengatakan 17 tempat. Yang tadi saya katakan ya, ada yang 14, ada yang bilang 16. Ya, cuma Imam Ibnu Jazari rahimahullah taala mengatakan bahwasanya makharijul huruf itu 17 tempat. Ini merupakan pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnu Jazari. Alladzi yakhtaruhu man ikhtabar. Ya. Itu menurut juga Al-Khalil, menurutnya Al-Khalil bin Ahmad Al-Farughidi. Jadi masalah yang 17 ini juga diungkapkan lagi oleh Al-Khalil bin Ahmad Al-Farughidi. Maksudnya dalam artian beliau kan memang ahlinya dobet ya dan rosem itu. Ya, jadi dua ulama ini ya saling berpendapat yang sama dengan Imam Ibnu Jazari juga berpendapat sama dengan Al-Khalil bin Ahmad Al-Farughidi. Kita lanjut. Lil jawfi alifun wa ukhtaha wahi. Ya. Maka pada al-jawf ya, muqaddar maksudnya rongga ya, yang mencangkup rongga tenggorokan hingga rongga mulut ya. Terdapat alif. Ini dalam riwayat lain al-jawfi, di sini kan tulisannya al-jawfi ya. Lil jawfi alifun wa ukhtaha wahi. Di riwayat lain wa aliful jawfi wa ukhtaha wahi. Jadi alifnya di depan, terus wa alifu fa aliful jawfi wa ukhtaha wahi. Ini di riwayat yang lain. Di nasah yang lain. Pada jauf terdapat alif dan saudara-saudaranya yakni huruf-huruf mad. Wal jawfi ukhtaha wahi. Hurufu maddin lil hawai tantahi. Yaitu huruf mad apa aja? Wawu dan ya. Yang berhenti seiring dengan berhentinya nafas. Makhraj jauf disebut juga makhraj muqaddar. Oke, jadi seperti ini. Ini sebenarnya pembahasan bisa ringkas gitu. 5 menit saja selesai. Cuma memang saya juga pengen membahas artinya. Jadi makhraj huruf itu ada 5 tempat ya di 17 titik. Yang pertama nanti antum jelaskan kepada murid-murid, kepada para santri,
itu jangan al-halqi dulu. Jangan al-halqi dulu. Kita ikutinlah apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Jazari, yaitu al-jauf dulu. Kenapa al-jauf? Karena al-jauf itu rongga mulut. Ya. Jadi huruf yang keluar dari al-jauf disebut juga makhraj muqaddar. Ya. Hurufnya apa aja? Huruf-huruf mad. Alif, wawu, dan ya. Dan semua huruf yang berharokat. Semua huruf yang berharokat pasti dari al-jauf. Jadi yang pertama dijelaskan adalah al-jauf, bukan al-halqi. Nah, jadi kalau anak-anak juga yang pertama dijelaskan al-jauf. Karena apa? Lebih mudah diucapkan. A, I, U. Ini kan al-jauf. Nah, semua huruf yang berharokat dan huruf mad. Ya. Terus yang kedua, barulah al-halqi. Nah, sebenarnya untuk makhorijul huruf itu tidak perlu gambar yang sampai gede-gede banget gitu yang biasa antum ketahui ya Ustaz ya. Antum bikin banner yang gede banget itu sampai ditempel di dinding, sampai antum beli pamflet-pamflet itu sebenarnya tidak perlu. Allah ngasih kita dua tangan, kita gunakan dua tangan ini untuk menjelaskan. Ya. Dan biasanya malah santri itu lebih paham ketika kita pakai dua tangan. Ya, anak-anak praktekkan sekarang. Yo. Tangan kanan ini, afwan, ini kalau pakai apa namanya belakangnya ini kayaknya kurang ini. Saya hapus saja virtual background-nya. Cuman ini saya lagi di dalam, ya seperti ini saja. Ya, ini tangan kanan saya ya. Ini tangan kanan saya. Terus ini tangan kiri. Ya, tangan kanan itu ini ibaratkan adalah al-halqi. Ini al-halqi nih. Tenggorokan kita. Bayangkan tenggorokan kita juga kayak selang. Selang cucian, mesin cuci itu ya. Selang cucian. Nah, ini nih. Yang bergerigi-bergerigi. Itu ini. Ini al-halqi. Jadi yang pertama adalah al-jauf, yang kedua al-halqi. Yang ketiga baru al-lisan. Ini nanti al-lisan. Ini lidah kita. Ini ibaratkan lidah kita ya. Ini lidah kita. Nah, ini lidah. Dan perhatikan dulu ya. Ini ya. Ini tepi lidah. Samping sini ya. Ini samping sini, ini tepi lidah. Tepi lidah. Tepi lidah. Ini ujung lidah. Ini ujung lidah. Ini tepi ujung lidah. Ya. Tepi lidah, tepi ujung lidah, ujung lidah. Ini tengah ini ujung lidah. Ini kepala lidah. Nah, kita perhatikan dulu. Dan ini tengah lidah. Oke, tak ulangi lagi. Ya. Tepi lidah, tepi ujung lidah, kepala lidah, tengah lidah. Ya. Oke. Ini udah nih. Lanjutlah nanti baru ke asyafatain. Dua bibir. Yang keempat berarti. Al-jauf, al-halqi, al-lisan, asyafatain. Dua bibir. Baru yang kelima al-khoisyum. Hidung. Setelah tangan kita udah main nih. Udah kita mainkan tangan kita. Barulah tangan kiri kita mainkan. Ya. Gini. Ini itu rongga. Ini rahang bawah. Jadi ini giginya. Jadi ketika saya seperti ini, Jess ya, ini berarti saya sedang menyentuh gigi bawah. Ya, gusi bawah, gigi bawah. Nah, tinggal kita balik. Ini rahang atas, ini gigi atas, ini lidah. Jadi ketika saya gini, nah, ini berarti kita lagi menyentuh gusi atas. Ini lagi menyentuh lidah. Nah, udah, cuma gunakan ini aja. Ya, oke. Tak jelaskan dulu. Sebenarnya bisa saja, insya Allah saya jelaskan ikhtilaf dari hurufnya ya.
mana pendapat ucapan gimana cara ngomongnya ulama Mesir, huruf ini gimana caranya ulama Syam, huruf ini gimana caranya ulama Madinah. Insya Allah jika ada waktu yang cukup, saya singgung sedikit juga masalah itu. Sebentar. Untuk ikhtilaful huruf. Oke. Ini tadi al-jauf ya. Al-jauf sudah. Terus ini al-halki. Al-halki. Al-jauf berarti semua huruf yang berharokat dan huruf-huruf mat. Itu al-jauf. Ini al-halki. Di bawah, ya, di bawah ini, itu namanya aksol halki. Aksol halki. Hurufnya apa aja? Hurufnya ada hamzah, ada ha. Hamzah dan ha. Yang tengah namanya wastul halki. Wastul halki atau wasatul halki nggak apa-apa. Hurufnya apa aja? Ada huruf ha dan ain. Berarti mana ini nih? Jakun kita. Jakun ini tepatnya huruf ha dan ain. Ini di jakun. Di bawah ini ada ha dan ha. Jadi leher kita sama dada ya, itu ada cekungan di tengah. Yaitu namanya aksol halki. Ketika huruf H itu jangan sampai masuk ke dada. Cukup ininya getar aja sudah cukup. Bukan Ini masuk ke dada. Ini masuk ke dada. Ihdinas shiratal mustaqim. Ini masuk ke dada. Cukup. Ihdinas shiratal mustaqim. Ini getar ya, kita pegang ini, getar itu berarti sudah masuk huruf H. Ya, jangan sampai bocor selangnya masuk ke dada. Itu salah, aib. Aib di huruf H. A, H, H. Getar semua ini. H. Nah, jangan sampai bocor ke dada ya. Huruf A dan huruf H. Huruf A, huruf hamzah ya. Nggak ada huruf alif itu semuanya tidak berharokat. Alif tidak ada yang berharokat. Yang berharokat hanyalah hamzah. Jadi alif selamanya tidak berharokat. Untuk huruf hamzah itu tidak terlalu banyak perbedaan. Hanya saja ketika pengucapan syiddah. Syiddah ini sebetulnya menyangkutnya ke sifatul huruf nanti ya. Tapi saya singgung sebentar, nggak apa-apa. Syiddahnya huruf hamzah itu kalau ulama Mesir, ya guru-guru kami yang jalur Mesir, itu dia powernya lebih keras. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi kalau guru-guru kami yang jalurnya jalurnya Mesir ya, kalau tadi jalurnya Syam, dia powernya lebih kuat. I, U. A. Kalau yang jalurnya Mesir, ya, dia lebih tobi'i. Alhamdulillah, alhamdulillah. Biasa. Alhamdulillah. Tapi kalau Syam, alhamdulillah. Jelas. Ya, itu ikhtilaf dari guru-guru kami yang kami bertalaki dengan beliau-beliau. Beliau mengajarkan seperti itu. Ya. Dan ini riwayat yang saya dapat, boleh antum pakai, silakan.
gitu ya. Nanti banyak ikhtilaf-ikhtilaf huruf, silakan antum mau pakai yang mana. Dan setiap negara tempat punya standar fashahat tulisan yang berbeda. Ya, mana yang Mesir, mana yang Syam, mana yang Madinah. Jadi ketika antum bertalaki dengan guru yang jalurnya Mesir, yo jangan pakai yang metodenya Madinah metodenya Mesir gitu. Bacanya jangan pakai yang Mesir. Nanti antum disalahkan terus. Begitu juga sebaliknya ketika antum baca dengan ulama yang jalurnya Mesir, yo jangan pakai yang Syam, nanti disalahkan terus. Nanti lebih lanjut. Selanjutnya ada huruf H. Ya. Huruf H ini kalau dari Mesir itu huruf H itu punya sifat khofa. Sifat khofa itu sifat yang tersembunyi. Jadi ketika kita baca H itu kadang diremehin gitu. Alhamdulillahirabbil ya. Hanya kelihatan. Ini namanya khofa. Dan itu harus dihindari. Gimana cara menghindarinya? Keluarkan huruf H-nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bukan alhamdulillahirabbil apa hirabbil? Irabbil. Gak kelihatan huruf H-nya. Hirabbil alamin. Nah, masalah khofa ya, untuk ulama Mesir dia pertengahan. Ya. Kadang-kadang huruf H-nya itu lemah sekali, kadang-kadang juga keras. Jadi pertengahan. Tapi kalau ulama Syam, huruf H-nya keras. Alhamdulillahirabbil alamin. Huruf H-nya kelihatan banget. Ulama Madinah juga pertengahan dia. Madinah pertengahan, Mesir kadang-kadang khofanya ada. Jadi memang kadang-kadang dihindari, kadang-kadang enggak. Kalau Syam pasti harus kuat. Ini hurufnya aksol halki. Selanjutnya ada wastul halki. Wastul halki itu pertengahan ya, pertengahan tenggorokan atau kerongkongan. Hurufnya apa? Ada huruf H dan huruf Ain. H, Ain. Baik. Untuk huruf H, Ain, ya, untuk huruf H sendiri tidak ada perbedaan di ulama-ulama lain yang pernah saya talaki dengannya. Huruf Ain juga hanya saja dalam segi penerapan huruf Ainnya ini, kadang kalau ulama Syam itu dan ulama Yaman itu terlalu apa ya? Bukan takaluf juga, memang standarnya seperti itu. Ya. Jadi dalam huruf Ainnya. An'amta 'alaihim, an'amta 'alaihim. Ini kalau ulama Syam sama Yaman. Tapi kalau yang Mesir, ketika saya bertalaki dengan guru-guru kami yang dari jalurnya Mesir, disalahkan terus untuk membaca huruf Ain yang seperti itu. Katanya, la tatakallaf. La tatakallaf. Jangan terlalu berlebihan. Bilangnya seperti itu. Berarti gimana bacanya? Ya, an'amta. Ini udah huruf Ain ini. An'amta. Tapi kalau yang Syam, an'amta. Harus lebih dalam lagi. Itu dalam penerapannya. Tapi teori dasarnya tidak ada perbedaan di antara para ulama. Hanya saja penerapannya itu kadang setiap ulama, setiap masyayikh berbeda-beda. Lanjut. Di sini ada, lanjut ya, di sini. Di ini nih, di atas ada adnal halki. Aksol halki, wastul halki, adnal halki. Ustaz, kenapa kok dibacanya adnal halki? Sedangkan itu kan di atas. Adna kan artinya di bawah. Antum salah mungkin yang akso yang di atas, yang adna di bawah. Adna kan artinya di bawah. Tidak seperti itu, Ustaz. Adna itu memang di sini. Adna itu di sini, bukan di bawah. Yang di bawah memang akso. Loh, adna kan di bawah, Ustaz, bukan di atas. Jadi yang dimaksud adna di sini adalah bawahnya lidah. Nah, bukan bawahnya tenggorokan, tapi bawahnya lidah. Jadi lidah ini ujung, dia lidah ini punya ujung. Ujungnya lidah paling bawah itu namanya adna. Nah, jadi jangan salah pengertian, persepsi. Kita sering bingung, wah adna ini harusnya di bawah, bukan di atas. Kita sering bingung di situ, diperselisihkan. Enggak. Yang dimaksud adna halki ini ya bagian lidah yang paling bawah. Karena kenapa seperti ini? Kenapa terjadi?
Karena pada qiraatnya Abu Ja'far Al-Madani, ya, huruf kho dan ain itu enggak termasuk enggak termasuk apa namanya? Al-halq, dia masuknya ke alisan, masuknya ke lidah. Itu qiraatnya Abu Ja'far Al-Madani. Jadi setiap ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan ain, apa yang bertemu dengan gho dan kho, itu dibaca dengung. Ikhfa hakiki. Padahal kan kalau kita baca di Hafs an Asim, jalurnya kita sendiri, setiap ada nun sukun atau tanwin, dibacanya izhar kan. Tapi di qiraatnya yang lain, qiraatnya Abu Ja'far Al-Madani, ya, gho dan kho itu dibacanya dengung. Karena masuknya ke alisan. Lah itulah yang dimaksud adna al-halqi. Nah, seperti itu. Tapi nanti ada pengecualian yang tetap Abu Ja'far ini sepakat dengan Hafs an Asim. Baik, kita lanjut. Di sini tadi di adna al-halqi hurufnya apa? Hurufnya ada kho dan gho. Kho, gho. Kho, gho. Ya. Untuk huruf kho, oke. Huruf kho itu ada perbedaan di ulama. Ulama Madinah itu huruf kho itu kalau misal antum dengar para ulama yang dari Madinah itu biasanya mengucapkan huruf kho itu tidak ada kotornya. Dia mengucapkan seperti huruf h yang ada huruf o-nya. Jadi ho. Ho. Ini ulama Madinah. Silakan antum bisa cari di YouTube gitu ya. Dengarkan ulama-ulama Madinah. Nanti pengucapan huruf kho-nya itu huruf H, tapi pakainya O. Ho. Nah, tetapi kebanyakan jalur itu pakainya kho yang ada kotornya. Kho, ngorok ya. Ngorok. Kho. Tapi ngoroknya jangan terlalu dalam. Kho. Ini yang salah. Ini aib. Cukup. Kho. Kho. Kho, khi, khu, bah. Khu khon khon khok na minal mukhni makhi khon khon kho. Cukup. Ya, jangan terlalu kho khi khu bah. La. Takalluf. Ya. Terus huruf gho. Huruf gho, huruf ghoin ya. Itu tidak banyak perbedaan untuk di huruf ghoin, tidak ada perbedaan di kalangan para ulama. Hanya saja ketika pengucapan huruf ghoin itu jangan sampai keluar bunyi ngoroknya. Ya. Maghdubi alaihim, bukan maghdubi alaihim. Ya. Ketika gho keluar bunyi ngorok, berarti gho-nya masih salah. Gho itu bersih. Tapi dia ngangkat lidahnya. Lidah atasnya ngangkat. Nah, ini nanti kita bahas ketika sifatul huruf aja. Biar nanti mana perbedaan idbaq dan isti'ala bisa kita tahu. Ya, itu untuk huruf gho dan kho. Ya, kita coba ulang ya. Hamzah, ha, ha, ain, gho, khoin. Ya. Ghoin, kho maksudnya. Ghoin, kho. Ghoin, kho, ha, ain, hamzah, ha. Coba saya mau tanya. Ke Ustadz Ustadz Ihsan Ar-Rasyid coba. Ya, Ustaz. Obol. Dicoba. Bawah itu apa? Tengah itu apa? Atas itu apa? Aduh. Mungkin bisa bilang lagi sekali lagi. Oke. Bawah. Hamzah. Ha. Ini harus dihafal memang. Hamzah. Ha. Hamzah, ha. Antum kalau misal pengen lebih ingat, antum pegang nih. A. A. Geter nggak? Iya, ada getarannya. Ha. Ha. Itu geter. Karena memang makrosnya di situ. Pegang sini. Jakun. A. A. Ha. Ha. A. A. Ha. Ha. Oke. Kita mau belajar dari Hamzah dulu, terus nanti ke Ain, terus ke Ha. Perhatikan ya. Masuk.
Belajarnya seperti itu dulu. Iya. Ah, keluar anginnya. Ya, jadi di sini Iya. memang huruf ain dan huruf ha. Jadi perlu saya ketahui juga, ya perlu saya kasih tahu kepada antum semua bahwasanya makhorijul huruf ini bukanlah hal yang paten, ya. Tidak ada dulu Nabi Muhammad mengatakan ini hamzah di sini, hamzah di sini, ha di sini, ain di sini, enggak. Nabi Muhammad enggak seperti itu. Ini ijtihadi, ijtihad para ulama. Jadi setiap ulama bisa berbeda-beda pendapat. Cuma kita bahas yang Imam Ibnu Jazari, ya. Makanya saya jelaskan cukup kita patokkan Imam Ibnu Jazari saja. Ya. Baik. Sini a dan ha, di sini masuk lagi ada huruf gho dan kho. Gho dan kho. Ro, kho, Coba gho, ro, kho, 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 gho. kho, ro, Kho, khi, khu, bah. kho, khi, khu, bah, Gho, ghi, gu, bah. ro, ri, ru, bah. Oke, sip, mantap. Coba, dicoba. Pakai tangan tadi. Ha, a. Hamzah. Oh, hamzah, ha. Tengah. A, ha. Atas. Kho, ro. Lagi. Kho, ro. Go nggak ngorok. Go nggak Oh, ngorok. tipis saja deh. Iya, go. Ro, Go. ro, Nah, itu ngorok. Go. ro, Kho. kho. Nah, itu yang ngorok. Go nggak boleh ngorok. Paham ya, Oke. sudah? Oke. Lanjut. Ini sudah paham ya? Insya Allah Iya. kita masuk ke alisan. Nah, alisan ini lumayan banyak nih di alisan. Jadi perlu perhatian khusus. Oke, alisan. Kita masuk dulu yang sebelah sini nih. Ini nih. Pergelangan ya. Pergelangan ini berarti si lidah paling ujungnya lidah, pangkalnya lidah, itu ada huruf qaf dan kaf. Kaki kubak, qoqi qubaqu, qoqi qubaqu, qoqi qubaqu. Ada huruf kaf dan qaf. Jadi di sini. Ini nempel sama fufula. Fufula itu lonceng. Kita punya lonceng tuh di dalam sana. Ya. Oh, yang Yang gantung kalau ya. yang gantung-gantung itu. Kalau kita pegang loncengnya pasti mau mutah gitu. Udah, itu lonceng. Oke. Nah, ini si lidah itu nempel lonceng sebenarnya. Ko. Jadi baca ko itu bukan ko enggak. Ko. 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 Orang mau mutah ya. Ko. Ko. Nah, itu ko. Oke. Perbedaannya para ulama untuk huruf qaf tidak ada perbedaan. Hanya saja ketika praktek ulama Syam dia lebih tebal idbaknya. Ko. Ko. Ya. Terus ketika huruf kaf nih, perhatian khusus. Ulama Mesir itu ketika huruf kaf itu hilang hamznya. Yang berharokat ya, baik itu harokatnya fathah, kasroh, doma, itu hilang hamznya. Jadi bukan kaki, kubak, enggak. Ulama Mesir enggak gitu. Dia enggak ada hamznya. Kaki, kubak, kakiku. Kakiku. Tidak ada hamznya. Tidak ada angin yang keluar, enggak ada. Itu ulama Mesir. Tetapi ulama Syam dan ulama Yaman itu ketika mengucapkan huruf kaf yang berharokat itu ada hamznya. Kakiku. Kakiku. Nah, itu kalau dia ketika sedang berharokat. Ketika huruf kafnya sukun, huruf kaf yang sukun, itu ada perbedaan lagi. Ketika huruf kafnya sukun, itu ulama Syam dan ulama Yaman, ya, afwan, ulama Syam dan ulama Mesir ini. Yang Mesir tadi kan dia nggak ada hamznya. Cuma ketika sukun, ulama Syam dan ulama Mesir itu ada hamznya. Bak. Jadi Mesir nih, kakiku bak. Itu Mesir. Kalau Yaman dan Syam, kakiku
kubak. Angin semua isinya. Syam. Tetapi kalau ulama Madinah, nah ini kita ada lagi. Ulama Madinah itu ketika huruf kaf yang sukun, dia bacanya seperti tidak ada jeda. Kalau kita baca kaki kubak, bak, itu ada jedanya tuh. Bak, itu kalau kita biasa baca. Tapi kalau ulama Madinah biasanya bacanya gini. Kaki kubak, bak, bak. Bukan bak, tapi bak. Bukan bak, tapi bak. Langsung, tidak ada jedanya. Itu ulama Madinah. Oh iya. Tuh. Qaf dan kaf. Ini kayaknya waktunya nggak cukup untuk dibahas makhorijul huruf sekarang. Kalau ditambah sama ikhtilaful hurufnya. Insya Allah kita bahas besok lagi tambahannya ya. Cuma ini kita bahas lagi tengah lidah. Oke. Tengah lidah. Tadi kan sudah nih pangkalnya. Sekarang tengahnya. Tengah. Ini kalau antum tengah gini pasti ada 3 titik nih. 3 titik. Ya. 3 titik jari kita. Nah. Jasaya. Jim, shin, ya. Jas, saya. Itu ngingatnya gitu. Jasaya. Jim, shin, ya. Jasaya. Oke. Huruf jim. Jim. Ini nih. Saya orang Jawa, Ustaz. Saya khususnya saya orang Tegal. Kalau ngomong jim, pasti dia medok. Ja. Nah, ini saya dulu susah banget untuk ngomong huruf ja. Ya. Huruf jim. Huruf jim, saya kertas nih. Kalau huruf jimnya dia masih keluar angin, berarti dia salah. Ja, ja, ja. Nah, itu huruf ja. Bukan ja. Ini sampai gerak-gerak gini, salah itu. Nah, sebelum ke huruf ja, kita belajar huruf ya dulu. Ya, yi, yu, bai. Yu yayyani yayyina minal muyini mayi yayyani ya. Huruf ya dapat. Geser sedikit aja. Yaji baj. Jadi bukan jajan, bukan meja. Tapi meja. Mau beli jajan, bukan mau beli jajan. Lah. Mau beli jajan. Bukan jajan. Lah. Ya. Jajan. Ya, itu huruf ja. Lah untuk huruf ja, ya untuk huruf ya sendiri, oke, huruf ya. Huruf ya itu ada perbedaan ketika naber. Naber itu apa lagi, Ustaz? Naber itu adalah hentakan suara. Ada 5 syarat naber, cuma tidak tak bahas syaratnya nanti aja. Naber itu hentakan suara. Jadi ketika ada huruf ya, sukun, ya yang bertasydid, syarat salah satunya adalah ya bertasydid dan wawu bertasydid. Itu naber. Ketika ya bertasydid, itu ulama Syam itu bacanya kuat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ulama Syam, tidak menghilangkan rokhawah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ulama Syam. Ulama Mesir rokhwahnya ringan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bedain sama Syam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu bedanya ulama-ulama kita. Ini saya kasih tahu dan alhamdulillah saya dapat periwayatan ini. Silakan monggo antum mau pakai yang mana? Ya, mau pakai yang iya atau mungkin yang iya, silakan. Saya dapat semuanya alhamdulillah. Itu masalah huruf ya. Sekarang ke huruf jim. Ja. Huruf jimnya orang Madinah dan orang Syam itu kering. Ja, 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 ja. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ini jalurnya Madinah sama Syam. Ja, ja. Kalau jalurnya Mesir dan Yaman, becek jimnya. Ja. Tapi bukan C ya. Ja. Idza ja, ji, ja. Nah, itulah dinamakan nanti sifat ta'tis. Nanti ada sifat huruf namanya sifat ta'tis.
Ta'tis itu ya beceknya jim itu. Nah, itu ya. Oke, huruf jim sudah. Sekarang ke huruf shin. Huruf shin. Sha, shi, shu, bash. Huruf shin punya sifat tafashi. Nanti. Sifat yang khusus ada huruf shin to. Huruf shin kebanyakan salah guru-guru TPQ. Itu shinnya suruh monyong mulutnya. Sha, sha, lah. Makhraj huruf shin itu di tengah lidah, bukan di bibir disuruh monyongin sha, shanda. Ya, makhraj huruf shin itu ya di tengah lidah. Berarti si bibir nggak usah monyong-monyong sha, shanda. Cukup sha, 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 shi, shu, sha, shi, shu. Loh, kok monyong? Ya karena hurufnya doma. Shu, monyong. Sha, bukan sha, sha, la. Kecuali ngajarin anak-anak yang memang belum bisa suruh shi, kayak ngusir ayam ya, shuh, shuh, shuh. Nah, itu. Dia punya sifat sofir. Huruf shin punya sifat sofir. Ya. Sofirnya huruf shin, kalau ulama Mesir, dia tajam dan runcing. She, she, she. Tapi kalau sofirnya ulama Yaman, dia nyebar. She, she. Nyebar seluruh angin yang ada di mulut disebarin. Sya. Ini ulama Yaman. Tapi kalau Mesir dia lebih tipis. Sya. Sya. Alam nashrah. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah. Nashrah. Ini berarti punyanya yang Yaman. Baik. Itu huruf shin ya. Sekali lagi jangan sampai monyong bibirnya. Bukan ini nih. Cara biar nggak monyong bibirnya nih dipegangin nih bibir. Sha, sha, bukan sha, sha. Jadi si bibir, si lidah tengah itu nempel ke atas, nempel ke atas. Teh, teh. Ya, ya, sha, ya, ya, sha, ya. Itu ya. Mau nyoba? Silahkan yang mau nyoba. Cukup sampai ini dulu. Walaupun memang pertemuan besok harus sifatul huruf di apa itu kayaknya silabus, cuma saya tidak bisa untuk mengejar hal itu. Saya mau pelan-pelan saja. Ada yang mau nyoba di makhorijul huruf tadi? Saat kira-kira huruf saya sudah betul apa belum? Silakan. Saya koreksi. Ana Ustaz. Tafadhol. Untuk 5 huruf tadi Ustaz ya. 6 dari al-halq. 6. Dari aksul halq kitab. 6. Disebutkan hurufnya apa, dibaca seperti tadi ini aja, 3 aja. A, I, U. Huruf A. Oke. I. Huruf A biasanya kita guru-guru TPQ ngajarin anak-anak huruf A itu harus 3 jari. Harus 4 jari. Ya. Harus 5 jari. Lah, cukup 2 jari. A. Atau ada ulama yang berpendapat cukup 1 jari dan dia tersenyum. A. A, I, U. A. Ya. Jadi bukan 3, bukan 4 ya. Ini pembohongan publik ini sebetulnya. Ya. A, yo, apa namanya, yo, bengel gitu ya. Mulutnya yo capek sampai 3. Alhamdulillah ya raiso, gitu kan. Nggak bisa. Jadi cukup 1 jari saja atau 2 jari. Ya itu lama yang saya dapat dari beberapa ulama, cukup 1 jari atau 2 jari. A, silakan. A, I, U. A, I, U. Baik, Ahsan. H. Ha, hi, hu. Ah, coba. Ah. Oke, pas. Nggak terlalu bocor. Lanjut ke huruf A. Ini yang namanya takalluf. Ya. Jadi terlalu masuk ke dalam lah. Mengalir saja. Saya menemukan teman saya ada yang dari pondok, salah satu pondok di daerah Cirebon, itu belajar huruf ain sampai 6 bulan. 6 ain tol 6 bulan. Dan memang ciri khas dari pondok tersebut ya, ketika beliau mengimami. Terus saya pertamanya belum kenal pondok beliau di mana, intinya kenal nama aja. Terus saya tanya, antum dari pondok ini ya?
Iya, Zat, kok antum tahu? Kelihatan dari ain antum. Karena ain antum terlalu dalam dan memang fasih banget, Masya Allah. Iya, Zat, memang di sana belajar ain aja 6 bulan. Masya Allah, ain tok loh 6 bulan. Masya Allah. Ya, huruf ain bukan a, la. A. Coba. Ai'u. Ba. Ai'u. Ba. Ba. Cukup kayak gini aja. Gak usah terlalu berlebihan. Lanjut ke huruf ha. A-I-U. Bah. Bah. Dia ngalir ya. Dia punya sifat rokhawah. Ha-hi-hu bah. Nah, coba. Nah. Ha-hi-hu bah. Oke, sip. Huruf kho. Kha. Khi. Khu. Bah. Bagh. Huruf ghaim. Gha. Ghi. Ghu. Bau. 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 Oke, cukup. Huruf qaf. Qa. Qi. Qu. Baqo. Baqo. Oke. Masalah nyekloknya huruf. Ini kadang saya ketika TPK itu harus huruf qaf itu harus nyeklok. Qi. Tapi qi. Lah. Sampai ceklok-ceklok gitu capek sendiri gitu. Cukup dinaikkan aja pangkal lidah. Qo, qi, qu, baq. Memang ada nyekloknya, cuma nggak sampai berlebihan itu. Nggak sampai qo, qi, qu lah. Ma khalaqu. Masya Allah ya, sampai nyeklok gitu lah. Ma khalaqu. Nah, cukup gitu saja ya. Itu masalah nyekloknya huruf. Silakan huruf kafnya. Kaki kubak. Oke, mantap. Huruf jim. Ya dulu ya. Ya yi yubai. Oke, lanjut. Sha shi shubash. Lagi, Sat. Sha shi shubash. Baik. Jim. Ja ji jubaji. Baj. Baji. Oke, mantap. Ini enggak. Antum asli mana, Ustaz? Ustaz Hilmi? Asli Sumatera, Ustaz Padang. Memang enggak kelihatan medoknya, huruf jimnya mantap sudah. Cuma kalau misalnya yang Jawa ada mungkin di sini. Kita coba mungkin yang Jawa. Masya Allah. Baik, nanti kita bisa perkenalan di sesi-sesi selanjutnya lah ya, Ustaz Hilmi dari Sumatera. Masya Allah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini, Ustaz. Kita masih di alisan ya, belum di asyafatain, belum di al-khuisum. Ya, Ustaz, ini kok nggak dijelasin artinya? Ya, antum bisa baca artinya sendiri di PDF yang sudah dibagikan, gitu ya. Karena emangnya di makhraj. Setiap saya menjelaskan makhraj huruf itu memang harus seperti ini, karena memang itu yang lebih ngena seperti saya, menurut saya. Itu saja, mohon maaf apabila ada kesalahan, dan mohon maaf bila waktunya terlalu molor 13 menit gitu ya, harusnya 21.40 selesai, ini sampai 21.53. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Barakallahu fikum, semoga selalu diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukron hazam ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.